Blue. Sesaat lagi, saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai air yang kita pakai sehari-hari. Pernahkah kalian bertanya dari mana kita mendapatkan air bersih dan bagaimana proses pengolahannya sehingga bisa sampai ke rumah kita? Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana proses pengolahan air tersebut. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air. Apakah kalian tahu bahwa 70% dari tubuh kita terdiri atas air? Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Mereka juga membutuhkan air untuk hidup, sama seperti manusia. Jadi, kebayangkan bagaimana pentingnya air dalam hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat menghemat air. Karena sumber air jumlahnya terbatas. Air yang kita konsumsi bisa berasal dari berbagai macam sumber mata air. Ada yang berasal dari gunung, sungai, dan danau. Namun, tahukah kalian bahwa Batam tidak memiliki sumber-sumber air tersebut? Lalu, dari manakah sebenarnya air bersih yang selama ini kita gunakan sehari-hari? Sebenarnya, air yang selama ini kita konsumsi berasal dari air hujan yang ditampung di dalam dam untuk diolah. Apakah kalian tahu siapa yang mengolah air hujan tadi agar dapat menjadi air yang layak untuk dikonsumsi? Yuk ikut Blue ke PT Adia Tirta Batam. PT Adia Tirta Batam atau bisa dikenal dengan ATB merupakan perusahaan air minum swasta yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyedia air bersih di Batam. Jadi, ATB inilah yang mengolah air hujan tersebut menjadi air bersih agar layak untuk kita konsumsi. Dan bukan hanya mengolah, ATB juga memberikan pelayanan untuk setiap pelanggan. Lalu, bagaimana sih cara ATB mengolah air hujan tersebut? Pasti penasaran kan? Nah, ayo kita kunjungi langsung salah satu dam terbesar yang dikelola oleh ATB. Wah, sekarang kita sudah sampai di Dam Duryangkang. Menakjubkan sekali ya pemandangannya. Langsung saja yuk Blue jelaskan ke kalian bagaimana proses pengolahan air di ATB. Pada saat hujan turun, air hujan tersebut akan ditampung dalam dam untuk menjadi air baku. Air baku tersebut akan mengalami penyaringan air dari benda-benda asing. Setelah itu, air akan dicampur dengan zat kimia untuk memisahkan air dari kotoran. Kotoran tersebut disebut sebagai flok. Air pun mengalir ke kolam flokulasi, di mana semua kotoran atau flok tadi akan menggumpal menjadi lumpur. Lalu, air masuk ke tahap sedimentasi, di mana air dipisahkan dari endapan lumpur. Setelah itu, air pun disaring kembali di kolam filtrasi. Lalu, air akan dibubuhi dengan klorin. Klorin adalah zat kimia yang berfungsi untuk menghilangkan kuman dan bakteri. Nah, air pun sudah menjadi bersih dan akan segera disalurkan melalui reservoir untuk kemudian akan didistribusikan ke setiap pelanggan ATB. Dan yang perlu kalian ketahui lagi, pemberian zat kimia yang dilakukan ATB itu dilakukan dengan jumlah yang terukur, sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan juga oleh pemerintah. Nah,
Demikianlah proses pengolahan air yang dilakukan oleh ATB. Namun, tahukah kalian bahwa Batam pernah terkena dampak dari badai El Nino yang terjadi di negara lain pada tahun 1998. Saat itu, badai El Nino menyebabkan kemarau panjang yang berakibat pada surutnya air di dalam dam. Padahal seperti yang kalian sudah ketahui, hanya air hujan yang menjadi sumber air kita yang ditampung di dalam dam. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka marilah kita bersama-sama menjaga agar Batam tetap hijau. Jangan menebang pohon di daerah resapan air dan jangan mengotori atau membuang sampah di dam yang kita miliki. Ada juga banyak cara untuk menghemat air loh. Misalkan mematikan air keran ketika sedang menggosok gigi, membersihkan lantai dengan kain pel, mencuci peralatan makan dengan baskom, menggunakan ember pada saat mencuci kendaraan, merendam makanan beku, ataupun mandi menggunakan shower atau pancuran. Hal-hal tersebut adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Namun dampaknya kita bisa menghemat air dalam jumlah yang besar. Sebagai informasi tambahan, dam yang dimiliki oleh ATB tidak hanya di Duriangkang, namun ATB juga mempunyai dam di WTP Sei Harapan, WTP Nongsa, WTP Muka Kuning, WTP Seiladi, dan WTP Piayu. Keenam WTP tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ATB yang berjumlah lebih dari 200.000 pelanggan. Dan kini kalian telah mengetahui banyak informasi mengenai air yang kita konsumsi sehari-hari. Sebagai perusahaan terbaik di Indonesia, ATB terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi kita semua. ATB sebagai perusahaan air minum swasta merupakan perusahaan yang aktif dan peduli terhadap lingkungan sekitar dan sosial. Itu semua terwujud dalam kegiatan yang rutin dilakukan oleh ATB, seperti menanam pohon, pemberian beasiswa cerdas cermat, bakti sosial, dan bantuan kepada orang sakit yang kurang mampu. Apabila di antara kalian ada yang mengalami masalah dengan air di rumah atau ingin menyampaikan keluhan, bisa menghubungi nomor call center di 0778 467 111, media sosial seperti Facebook dan Twitter, atau bisa langsung datang ke kantor pelayanan terdekat. Terima kasih sudah berkunjung ke PT Adia Tirta Batam. Semoga informasi yang Blue sampaikan bisa berguna bagi kalian semua. Ayo bersama kita menjadi generasi hemat air.